pagi, perkenalkan saya Jennifer dengan NPM 2401081001. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya dari UTS mata kuliah Teknologi Administrasi Bank. Selamat menyaksikan. Baik, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama mengenai kas dan deposito. Jadi apa sih itu kas? Kas adalah uang tunai atau saldo di rekening yang siap dipakai kapan saja tanpa hambatan. Sementara deposito adalah produk penghimpun dana berupa simpanan berjangka dengan pilihan waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Lalu mengenai perbedaan dari kas dan deposito itu, pada yang pertama itu ada di likuiditas. Kalau kas itu likuiditasnya tinggi, sementara kalau deposito likuiditasnya rendah ataupun terbatas. Lalu yang kedua itu ada imbal hasil. Pada kas itu tuh kas imbal hasilnya itu rendah, sedangkan pada deposito itu tinggi. Lalu yang ketiga itu ada resiko penggunaan. Kalau pada kas itu mudah dipakai, saldo atau uang tunai itu mudah dipakai, sementara kalau deposito itu dananya itu tidak dapat dipakai sebelum jatuh tempo. Selanjutnya masuk ke contoh kasus. Pada contoh kasus ini saya mengambil contoh kasus perusahaan. Jadi sebuah promotor konser BTS menerima dana penjualan tiket sebesar 500 juta untuk konser yang akan dilaksanakan 5 bulan mendatang. Dana tersebut belum digunakan untuk pembayaran vendor dan perlengkapan konser itu karena baru dipakai pada saat mendekati hari acara. Oleh karena itu, promotor menempatkan dana tersebut ke dalam deposito 3 bulan agar dana tersebut lebih banyak atau memperoleh bunga. Hasil bunga kemudian digunakan untuk menambah fasilitas konser seperti peningkatan kualitas sound system dan tambahan dekorasi di panggung. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua mengenai tabungan dan giro. Di sini aku mau ngejelasin tentang perbedaan dari tabungan dan giro yang sebenarnya sering kita gunakan tapi masih kurang dipahami. Pertama, tabungan itu adalah jenis rekening yang biasanya dipakai individu, masyarakat, mahasiswa ataupun karyawan yang fungsinya itu lebih ke nyimpan uang sekaligus untuk transaksi sehari-hari seperti tarik tunai di ATM, transfer, bayar pakai banking kayak bayar skincare pakai banking dan banyak lagi. Jadi tabungan itu sifatnya fleksibel dan mudah digunakan kapan saja. Sedangkan giro itu lebih sering digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha. Fungsinya itu bukan cuma untuk menyimpan uang juga, tapi lebih ke mendukung transaksi dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi. Di giro ini kita bisa menggunakan alat pembayaran seperti cek atau bilet giro yang biasanya dipakai untuk transaksi besar antar perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus di soal yang kedua. Jadi pada yang pertama ini kita lihat dari sisi individu atau pengguna. Contohnya seperti saya sebagai mahasiswa rantauan di Lampung menerima uang bulanan dari orang tua saya. Otomatis saya akan menggunakan tabungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi perusahaan, misalnya perusahaan distributor harus membayar supplier dalam jumlah besar. Mereka lebih memilih giro karena dengan giro mereka bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus membawa uang tunai dan pastinya lebih aman serta tercatat dengan resmi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga mengenai clearing dan kredit. Apa sih itu clearing? Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank untuk memindahkan dana dari satu bank ke bank yang lain. Lalu apa sih hubungan clearing dengan kredit? Hubungannya dengan kredit adalah ketika dana kredit yang digunakan untuk membayar pihak yang memiliki rekening di bank yang berbeda, maka pemindahan dana tersebut menggunakan melalui proses clearing. Masuk ke contoh kasusnya, seperti Ji Chang Wook memperoleh kredit 15 juta untuk membeli peralatan live streamingnya. Ia membeli kamera dari seller di TikTok Shop yang menggunakan bank yang berbeda. Pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank. Bank pengirim memproses transaksi melalui clearing. Lalu setelah selesai dana tersebut akan masuk ke rekening seller. Dengan demikian dana kredit berpindah melalui proses clearing sebelum ditransfer ke penjual. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat mengenai inkaso. Jadi apa sih itu inkaso? Inkaso adalah layanan bank untuk menagihkan pembayaran dari pihak lain yang berada di luar wilayah dari bank penagih. Bank akan membantu menagihkan cek, bilet giro atau dokumen pembayaran kepada bank tertagih. Kemudian dana tersebut akan diteruskan ke nasabah setelah berhasil ditagih. Resiko yang mungkin terjadi pada saat transaksi inkaso itu seperti keterlambatan proses, dokumen ditolak karena kesalahan penulisan, serta resiko dana tidak tersedia di rekening pihak tertagih. Selain itu ada juga resiko yang kehilangan dokumen atau perbedaan informasi yang menyebabkan penagihan tersebut gagal. Masuk ke contoh kasus, seorang penjual merchandise konser BTS menerima pembayaran berupa cek dari pembeli di kota yang lain. Selanjutnya itu, maka penjual pasti akan memberikan cek tersebut ke bank untuk dilakukannya proses inkaso. Setelah beberapa hari, cek tersebut ternyata ditolak oleh bank karena terdapat perbedaan tanda tangan di cek dengan spesimen di bank pembeli. Akibatnya dana tersebut tidak dapat dicairkan dan proses inkaso tersebut itu gagal. Dalam kasus ini pihak yang bertanggung jawab adalah pembeli karena sebagai penerbit cek, lalu kesalahan berasal dari penulisan tanda tangan tersebut yang tidak sesuai. Bank hanya bertindak sebagai perantara penagihan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan dari isi cek yang berbeda tersebut. Masuk soal kelima tentang suku bunga pinjaman. Jadi faktor yang mempengaruhi suku pinjaman itu, yang pertama itu ada inflasi. Semakin tinggi inflasi, maka bunga pinjaman juga akan semakin tinggi. Lalu yang kedua itu ada kebijakan bank atau otoritas moneter. Perubahan suku bunga acuan mempengaruhi bunga pada kredit. Lalu yang ketiga itu adalah jangka waktu pinjaman. Semakin lama tenor, maka biasanya bunga akan menjadi lebih tinggi. Lalu ada resiko kredit debitur, semakin tinggi resiko gagal bayar, maka bunga akan makin besar. Lalu yang kelima adalah kondisi pasar dan persaingan antar bank. Kita masuk ke contoh kasus pengaruh perubahan bunga. Seorang Gen Z mengambil kredit sebesar 30 juta untuk membangun kafe. Saat bunga 8% per tahun, cicilan tersebut masih terjangkau. Lalu ia berencana mengambil kredit. Namun ketika bunganya naik menjadi 12%, otomatis cicilan per bulannya juga ikut membesar atau ikut tinggi. Sehingga ia menunda dulu untuk melakukan pengajuan kredit dan menunggu hingga suku bunganya turun. Ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi keputusan dalam pengambilan kredit. Yang pertama itu adalah suku bunga flat.
Bunga dihitung dari pokok pinjaman awal selama masa kredit. Contoh soalnya itu seperti seseorang meminjam 12 juta dengan bunga flat 10% selama 1 tahun. Lalu berapa total bunganya? Jadi cara menjawabnya itu, untuk mencari bunga itu kita menggunakan rumus bunga sama dengan pokok dikali bunga dikali waktu. Jadi karena pokoknya tadi 12 juta, maka 12 juta dikali 10% lalu dikalikan dengan 1 tahun. Hasilnya akan mendapatkan bunga sebesar 1.200.000. Jadi bunga yang harus dibayar itu adalah 1.200.000. Masuk ke suku bunga efektif. Dalam suku bunga efektif ini, bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Masuk ke contoh soalnya, misalnya pinjamannya itu 10 juta, bunganya itu 12% dan per tahun. Lalu berapa bunga bulan pertama? Cara menjawabnya adalah 12% dibagi 12, lalu dikalikan dengan 1 tahun. Maka hasilnya akan mendapat bunga 100.000. Jadi bunga bulan pertamanya adalah 100.000. Masuk ke bunga anuitas, yaitu cicilan tetap tiap bulan. Contoh soalnya itu pinjamannya 6 juta dengan bunganya itu 12% per tahun. Selama 1 tahun, jika cicilan per bulannya adalah 533, berapa bunga bulan pertamanya? Jadi cara menjawabnya itu 12% dikali 12 dibagi 1%. Lalu bunga bulan pertamanya adalah akan mendapatkan hasil 6 juta dikali 1% sama dengan 60.000. Angsuran pokoknya berarti 533 tadi dikurang 60.000, hasilnya akan 473.000. Jadi bulan pertamanya adalah 60.000 dan angsuran pokoknya adalah 473.000. Selanjutnya kita masuk ke suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang ini bunganya dapat berubah karena mengikuti pasar. Contoh soalnya itu adalah pinjamannya itu 20 juta dengan bunga awal 9% per tahun. Setelah 1 tahun bunga tersebut naik menjadi 12% per tahun. Berapakah kenaikan bunga per tahunnya? Jadi cara menjawabnya itu adalah bunga awalnya tadi kan 20 juta dikali 9%. Lalu hasilnya itu adalah 1.800.000. Lalu bunga barunya itu 20 juta tadi dikalikan dengan 12%, hasilnya itu akan 2.400.000. Lalu untuk mencari kenaikan bunganya, maka 2.400.000 tadi dikurangkan dengan 1.800.000, lalu hasilnya akan adalah 600.000. Jadi bunga tersebut bertambah 600.000 per tahun. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.